Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala khair rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'. Alhamdulillah, pada pagi hari yang agak sedikit dingin disertai dengan gemericik hujan yang turun rintik-rintik, kita masih diperkenankan oleh Allah hadir di majelis istighosah. Seringkali jamaah bertanya kepada kami, Bib, apa salah satu manfaat atau hikmah dari istighosah? Istighosah intinya adalah dzikir atau tafakkur. Dzikir sebagaimana kita maklumi bersama erat kaitannya dengan hati, erat kaitannya dengan qalbu, erat kaitannya dengan hati nurani. Hati ini merupakan sebuah tempat yang sangat abstrak, sebuah benda yang bisa konkret, bisa abstrak, sebuah tempat di mana semua masalah bermuara ke dalamnya. Dan hati ini selalu menjadi satu area, satu tempat yang selalu mendapatkan proses tarik-menarik antara akal dan hawa nafsu. Suatu ketika hati ini terlalu dipengaruhi secara dominan oleh yang namanya akal, sehingga semua masalah harus masuk akal, harus logis, harus rasional. Padahal yang namanya agama tidak semuanya bisa dicerna oleh yang namanya akal ini. Di kesempatan lain, nurani ini didominasi, dimonopoli, dikuasai oleh yang namanya hawa nafsu. Hampir seminggu ini saya melihat berita di TV, di Jambi, di Pekanbaru, di Solo, di Surabaya, anak-anak SMA yang mestinya bisa diatasi. Oleh karena itu, hati inilah yang sangat menentukan bahagia atau tidaknya hidup seseorang. Bahagia dalam arti yang hakiki, sebenar-benarnya bahagia. Karena ada bahagia yang semu, bahagia yang maya, bahagia yang artificial. Dilihat dari luar, orang tersebut kok sepertinya sangat bahagia sekali. Namun begitu ditelisik lebih jauh, ternyata Masya Allah, hatinya penuh dengan gundah gulana. Insya Allah, dengan istighosah ini kita berusaha merawat, kita berusaha mengendalikan, kita berusaha mengelola, kita berusaha memanage yang namanya hati ini.
Jangan sampai hati ini dijadikan bak sampah untuk semua masalah yang tidak ada solusinya, yang tidak ada jalan keluarnya. Saya sering mendapatkan orang-orang yang hidup dengan sangat sederhana, tinggal di bawah lereng gunung, tapi Masya Allah, tatkala saya bercengkrama dengan orang tersebut dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore, wajahnya senantiasa menampilkan dan menunjukkan wajah yang penuh dengan senyum kebahagiaan. Tatkala saya tanya, adakah Bapak punya problem? Ya Bib, yang namanya manusia tidak ada yang tidak punya problem. Tapi masa kita hidup harus dikendalikan oleh problem? Ternyata orang ini bijaksana. Usianya 85 tahun, masih kuat mencangkul, yang keluar kata-kata senyum, satu kalimat pun tidak pernah keluar kata-kata yang menunjukkan itu sebagai sebuah penyesalan. Jadi hikmah utama dari istighosah ini, bagaimana kita mengendalikan, merawat dan membersihkan hati ini. Percayalah, sekali lagi percayalah, kalau hati kita sudah diisi dengan yang namanya dendam kesumat, walaupun hanya satu, orang itu selama dendamnya belum terlampiaskan, percayalah, orang itu hatinya akan sakit terus. Tatkala hati kita sudah mulai dipenuhi dengan keirian, kecemburuan, hasad dan sebagainya, percayalah, orang tersebut tidak pernah merasakan dan menikmati yang namanya kebahagiaan dalam arti yang hakiki. Saya sering kedatangan pejabat dari Jakarta, apakah itu dirjen, apakah itu jenderal, apakah itu siapalah. Begitu ketemu, apa yang terlontar pertama? Kesulitan dan kesulitan. Dia sudah menjadi orang ternama, jabatan tinggi, materi juga berlimpah, ya. Tinggal di sebuah perumahan yang mewah. Kalau waktu libur dia menghabiskan waktunya di puncak, di vilanya. Tetapi begitu ketemu, tolong kalau Anda bisa membantu masalah saya. Loh, kok jauh-jauh datang dari Jakarta, saya kira mau membagi rezeki gitu. Ya. Bib, ini untuk yatim. Bukan. Masalah dan masalah. Ya. Memang tidak ada manusia yang tidak diberi masalah. Salah satu dari dinamika kehidupan, kita akan senantiasa bersinggungan dan berhadapan dengan masalah. Kata siapa orang yang mati tidak ada masalah? Ada masalah. Kalau dia ternyata pada saat hidup penuh dengan gelombang dosa dan maksiat, pasti di alam barzahnya pun masalah. Itulah yang namanya kehidupan. Sekali lagi, insya Allah, kalau kehadiran kita dengan tulus, dengan ikhlas, Allah yang maha mengatur hati. Oleh karena itu, di setiap kita tasyahud akhir, ada satu doa, Allahumma ya muqallibal qulub. Ya Allah, ya muqallibal qulub, zat yang maha muqallib itu menggerak-gerakan, membolak-balikan. Bayangkan dahsyatnya yang namanya hati. Jam 8 kurang 5
orang tersebut masih bergembira, masih ketawa dengan terbahak-bahak, masih bisa menampilkan senyum yang tidak pernah berakhir, senyum dan senyum yang keluar dari wajahnya. Tiba-tiba jam 8 tepat, hanya berselang 5 menit, orang tersebut mendapatkan berita yang agak sedikit menyedihkan, langsung berubah. Bapak, tadi ada berita putra Bapak kecelakaan di tol. Hah? Kecelakaan? Langsung berubah, langsung marah-marah. Kenapa kontak itu ini dan sebagainya. Hanya hitungan beberapa detik saja, dari sebuah kondisi kejiwaan yang penuh dengan kegembiraan, Allah balikkan menjadi sebuah kesedihan. Dan kesedihannya itu bukan 1 hari 2 hari, bisa berminggu-minggu, bisa berbulan-bulan. Oleh karena itu, orang tua kita sangat bijak, sangat arif. Hati, kolbu, itulah yang mengendalikan bahagia atau tidaknya. Oleh karena itu doanya, Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah, zat yang membolak-balikan hati, zat yang membolak-balikan kolbu, tsabbit kolbi, ya Allah, tetapkanlah hatiku ini, tsabbit kolbi ala dinika, untuk senantiasa tidak keluar dari jalur-jalur keagamaan. Maksudnya hati yang tidak keluar dari jalur keagamaan adalah hati yang tertib, hati yang tenang, hati yang bersih, hati yang terawat, hati yang terjaga, hati yang senantiasa diberi konsumsi-konsumsi agama. Kita kalau perut terlambat saja 4 jam sudah ngamuk-ngamuk. Namun kita sering tidak adil. Padahal yang namanya hati ini pun perlu konsumsi, perlu asupan makanan, perlu yang namanya gizi, perlu yang namanya nutrisi. Nutrisinya tidak lain adalah zikir dan baca Al-Quran. Al-Fatihah.